Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Ternyata Ada Kerajaan Gaib di Rumahku, Misteri Keturunan Mbah Guntur. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Lereng Wilis 1997. Hari itu adalah pukulan berat dalam kehidupanku, atau lebih tepatnya kehidupan kami berdua, aku dan Sumarno adikku. Mbah Jiwo kakek kami meninggal dunia. Selama ini bisa dibilang tinggal beliaulah satu-satunya yang kami punya. Sejak kecil, aku dan adikku hanya tinggal bersama Mbah Jiwo dan Mbah Kasim, istrinya yang sudah meninggal ketika aku kelas 2 SD. Kehidupanku dan Sumarno bisa dibilang cukup bahagia, walau ada kisah kelam di balik perjalanan hidup kami. Bapak dan ibu meninggal bersamaan dalam sebuah kecelakaan ketika aku masih kecil. Kata Mbah Jiwo, ketika itu umurku baru 2 tahun dan Sumarno adikku berumur hampir 1 tahun. Jarak umur kami memang sangat dekat. Dan menurut istilah orang tua dulu, ibuku kesundulan, alias hamil ketika usia anak sebelumnya masih terlalu kecil. Akhirnya kami berdua diasuh oleh Mbah Jiwo dan Mbah Kasim yang sangat menyayangi aku dan Sumarno. Tapi kebahagiaan itu akhirnya harus terhenti ketika Mbah Kasim meninggal dan beberapa tahun kemudian Mbah Jiwo menyusul. Ketika itu umurku 18 tahun dan adikku Sumarno berumur 17 tahun. Untungnya para tetangga sangat baik, dan merekalah yang mengurusi semua acara, dari mulai pemakaman sampai semua tahlilan. Kehidupan tentu tak sama lagi bagi kami berdua. Sejak kecil ditinggal orang tua dan menjadi yatim piatu, dan kini harus kehilangan pula Mbah Jiwo. Kakekku itu meninggalkan sepetak sawah kecil dan beberapa ekor kambing. Dan akhirnya itulah yang kami olah dan manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walau kami berdua masih remaja, kami sudah harus berjuang menghadapi kerasnya hidup. Selama beberapa hari, kesedihan masih sangat terasa. Dan yang lebih mengejutkan, ada kejadian beruntun sejak malam setelah tahlilan hari ke-40. Aku dan Sumarno selalu tidur seranjang sejak kecil. Dan malam itu, Sumarno tiba-tiba membangunkanku. "Mas Pur, gak dengar sesuatu?" Begitu tanyanya. Namaku adalah Purnomo dan adikku selalu memanggil Mas Pur. Pertanyaan itu tentu membuatku langsung berusaha mempertajam pendengaran. Dan telingaku juga menangkap suara aneh. Kami berdua saling berpandangan, dan Sumarno lalu berbisik bahwa suara itu berasal dari kandang kambing di belakang rumah. Aku pun mengangguk, karena telingaku juga menangkap arah yang sama. Kami berdua lalu perlahan turun dari kasur dan berjalan bergandengan menuju dapur. Sambil berbisik lagi, Sumarno mengusulkan untuk membuka pintu belakang. Kali ini aku tidak setuju,
dan mengajaknya untuk mengintip dari balik celah kayu. Kebetulan dapur kami berdinding kayu dan banyak celah di sana. Posisi rumah juga agak menyendiri karena tetangga terdekat berjarak sekitar 30 meteran. Dan begitu mengintip dari celah kayu, aku langsung terbelalak. Ternyata di lahan kosong kecil sebelah kandang kambing ada sekerumun orang yang memainkan gamelan. Tapi aku sangat ragu kalau mereka adalah manusia. Dengan diiringi suara gamelan mendayu-dayu, di tengah-tengah mereka ada sesosok wanita cantik yang menyanyi. Dia pasti adalah sinden kelompok gamelan ini. Sumarno langsung mengangguk ketika aku bertanya apa dia juga melihat pertunjukan gamelan itu. Entahlah, apakah makhluk-makhluk itu menyadari keberadaan kami. Yang jelas, mereka terus bermain gamelan dan seperti tak terganggu oleh apapun. Lalu terciumlah aroma wangi yang menyengat. Di hidungku itu seperti aroma melati yang berpadu dengan harumnya bunga sedap malam. Selain itu, tercium pula aroma kemenyan yang tidak kalah menyengat. Para pemain gamelan yang berjumlah belasan itu semuanya terlihat tampan dan masih muda. Juga beberapa sinden lain yang mengiringi lagu sambil duduk bersimpuh, semuanya sangat cantik. Sepertinya Sumarno juga merasakan hal yang sama. Kakinya terasa gemetar, tapi penasaran dengan pertunjukan aneh itu. Kami berdua tak beranjak dari tempat mengintip sampai tembang itu benar-benar selesai. Lalu, ini yang menakutkan. Tiba-tiba wajah makhluk-makhluk itu berubah menjadi tua dan kemudian sangat menyeramkan. Dari jarak sekitar 7 atau 8 meter itu, cukup jelas terlihat wajah-wajah mereka yang rusak. Luka-luka menganga tampak jelas di wajah masing-masing mereka semua. Tapi sama seperti tadi, mereka juga tak terlihat terganggu oleh apapun. Tak lama kemudian, mereka lenyap secara bersamaan, terbawa angin kencang yang tiba-tiba berhembus. Untuk kesekian kalinya, aku dan Sumarno saling berpandangan. Kemudian kami sepakat untuk kembali ke kamar. Di sanalah kami serius berdiskusi. Kejadian barusan benar-benar mengejutkan. Sejak dulu tinggal di rumah ini, tak pernah ada pengalaman menakutkan apapun. Juga kami tak pernah melihat penampakan yang aneh-aneh. Sempat terbersit di pikiranku, apakah makhluk-makhluk itu ada hubungannya dengan kematian Mbah Jiwo? Karena beberapa kali aku mendengar ketika seseorang meninggal akan ada penampakan-penampakan aneh sampai malam ke-40 kematiannya. Tapi yang ini justru sebaliknya. Kami tak mengalami kejadian apapun di rumah sejak kematian Mbah Jiwo. Dan pertunjukan gamelan gaib itu justru kami saksikan satu malam setelah tahlilan malam ke-40. Walau terus saling bertanya dan membahas malam itu, tak satu pun jawaban kami temukan, selain sebuah kesepakatan bahwa ini benar-benar sangat aneh. Kami juga sepakat untuk tidak menceritakan pada siapapun, karena bisa jadi akan menjadi aib bagi almarhum Mbah Jiwo.
Siang harinya, kami beraktivitas seperti biasa, menggembala kambing dan juga pergi ke sawah. Semua ilmu tentang kambing dan sawah tentu kami dapatkan dari Mbah Jiwo, yang terus nampak bugar dan sehat, bahkan sampai di hari meninggalnya yang tidak sakit sama sekali. Aku dan Sumarno memang sama-sama tak mau lanjut sekolah setelah lulus SMP. Salah satu pertimbangan utama tentu adalah biaya, dan kasihan pada Mbah Jiwo jika kami sekolah lagi. Malam harinya, ternyata peristiwa itu berulang. Sama seperti malam sebelumnya, Sumarnolah yang mendengar duluan dan lalu membangunkanku. Kemudian semuanya benar-benar mirip. Kami mengintip dari dapur dan ada lagi pertunjukan yang sama. Semua pemainnya pun adalah yang tadi malam. Bedanya, kali ini lebih lama dan mereka sampai menghabiskan 3 lagu. Selama rentang waktu itu, aku dan Sumarno terus memperhatikan. Sampai akhirnya, wajah-wajah mereka terlihat tua dan menyeramkan, lalu hilang di telan malam, bersama angin yang berhembus tiba-tiba. Kejadian itu berlangsung setiap malam dan kami sampai hafal bahwa sekitar jam 12 malam akan ada suara gamelan, dan begitu kami mengintip, di belakang rumah selalu ada pertunjukan serupa. Para tetangga juga tak pernah menanyakan apapun. Jadi aku berkesimpulan, tak ada orang yang melihat atau mengetahui hal itu selain aku dan adikku. Tak pelak, setiap tengah malam kami berdua harus menyiapkan keberanian. Di sisi lain, rasanya sayang kalau pertunjukan itu dilewatkan begitu saja. Sampai akhirnya, suatu malam hal itu tidak terjadi lagi. Aku ingat betul, itu adalah malam ke-8. Artinya, pertunjukan gamelan gaib berlangsung selama 7 malam berturut-turut. Sumarno sempat bertanya padaku, kenapa tak ada lagi pertunjukan gamelan seperti malam-malam sebelumnya. Tentu saja, aku tak bisa menjawab. Dan malam itu, kami berdua tak bisa tidur sampai pagi tiba. Seperti biasa, kami beraktivitas lagi di kandang dan sawah di siang harinya. Kebetulan, sepetak sawah peninggalan Mbah Jiwo kami tanami jagung. Malam harinya, terjadilah sesuatu yang sangat mengejutkan. Aku tertidur sekitar jam 11 malam karena ingatan terakhirku sebelum tidur adalah ketika melihat jam 11 kurang 5 menit di jam dinding kamar. Ketika itu, Sumarno juga baru tertidur. Entah berapa lama aku terlelap ketika telingaku menangkap suara ketukan di pintu kamar. Tanpa pikir panjang, aku pun melangkah untuk membuka pintu. Sumarno sudah tak ada di sebelahku dan entah dia kemana. Ternyata telah berdiri di sana sesosok wanita sangat cantik. Otakku sempat mengingat bahwa ini adalah wanita yang selalu menyanyi di tengah-tengah pertunjukan gamelan gaib setiap malam di belakang rumah. Tapi anehnya, tak sedikit pun ketakutan kurasakan. Lalu, wanita itu dengan gerakan sopan menyalami tanganku. Namaku Wulansari, dan akulah pemimpin mereka.
ucapnya dengan suara merdu sambil menunjuk beberapa orang yang ternyata sudah duduk bersila dan sebagian posisi bersimpuh di ruang tamu. Aku hanya tersenyum karena tak tahu harus mengucapkan apa. Kemudian, dengan isyarat tangan, wanita itu memerintahkan semua anak buahnya untuk menyalamiku satu persatu. Ada perasaan canggung karena aku merasa terlalu dimuliakan. Sampai akhirnya, perasaan canggung itu berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Mereka semua menghampiriku satu persatu dengan sangat sopan. Tapi begitu tepat di depanku dan mengulurkan tangan, wajah mereka semua berubah menjadi sangat menyeramkan. Ini bahkan jauh lebih mengerikan dibanding malam-malam ketika mereka menjelang menyelesaikan pertunjukan gamelan. Yang jelas, di masing-masing wajah mereka selalu terlihat luka menganga yang masih basah, serta ular-ular kecil menggeliat di sana. Aku bahkan tak mampu menyaksikan itu, tapi entah kenapa seperti ada kekuatan yang memaksaku untuk menyalami mereka satu persatu. Otakku bahkan sempat menghitung. Selain wanita cantik yang mengaku bernama Wulansari tadi, anggota grup gamelan itu berjumlah 17. Setelah semua anggotanya menyalamiku, Wulansari pamit. Gerakan mereka semua tetap sangat sopan, tapi itu sama sekali tak mengurangi kengerian yang kurasakan. Begitu mereka semua lenyap, aku pun terbangun. Anehnya, begitu posisiku duduk karena ketakutan, Sumarno adikku juga baru bangun. Setelah sama-sama ke dapur mengambil air minum, kami berdua duduk di ruang tamu. Di sanalah kami saling bercerita. Ternyata Sumarno mengalami persis seperti yang kualami. Bahwa dia awalnya mendengar pintu kamar diketuk, lalu dia berdiri dan membukanya. Kemudian ada sesosok wanita sangat cantik seperti yang selalu menyanyi di belakang rumah selama 7 malam berturut-turut. Lalu dia memerintahkan semua anggotanya untuk menyalami Sumarno, yang semua wajah mereka sangat mengerikan. Disitulah kami mengambil kesimpulan bahwa kejadian pertunjukan gamelan gaib 7 malam berturut-turut dan mimpi barusan pasti mengandung arti sesuatu. Tapi entah itu apa. Lagi-lagi kami tak tidur sampai pagi. Keesokan siangnya terdengarlah kabar bahwa ada tetangga yang baru pulang dari Kalimantan. Namanya adalah Mbah Kusno yang baru datang bersama istrinya. Aku pernah mendengar kabar bahwa dulu beliau adalah sahabat almarhum Mbah Jiwo. Dan di awal tahun 80-an, Mbah Kusno melarikan diri ke Kalimantan karena konon menjadi calon sasaran Petrus, atau penembakan misterius yang sempat menghebohkan Indonesia di zaman itu. Malam harinya, aku pun bersepakat untuk datang ke rumah anaknya bersama Sumarno adikku. Ketika kami datang, kebetulan banyak orang baru pulang, sehingga hanya tinggal kami berdualah yang bertamu. Dengan sopan, aku memperkenalkan diri dan adikku, lalu mengaku sebagai cucu Mbah Jiwo.
Spontan, Mbah Kusno lalu berdiri dan memeluk kami berdua. Beliau lalu mengaku terkejut ketika tadi sore mendengar kabar bahwa Mbah Jiwo sudah meninggal hampir 2 bulan yang lalu. Disitulah beliau menceritakan banyak hal, terutama tentang persahabatan dengan Mbah Jiwo kakekku. Mbah Kusno juga menceritakan asal mula pelariannya. Beliau difitnah oleh seseorang sehingga mendengar kabar bahwa namanya ada di dalam daftar calon korban Petrus. Hanya saja, kata Mbah Kusno, orang yang memfitnah itu sudah meninggal. Obrolan pun berlangsung seru, dan entah berapa kali Mbah Kusno mengatakan bahwa kakekku adalah orang dan sahabat yang sangat baik. Dan kata Mbah Kusno, beliaulah yang paling tahu tentang sejarah kehidupan Mbah Jiwo. Mendengar itu, aku lalu menceritakan hal-hal aneh yang kami alami selama beberapa hari, termasuk mimpi menakutkan tadi malam yang ternyata adikku juga mengalami sama persis. Mbah Kusno hanya tersenyum dan lalu menanyakan aktivitas kami berdua. Setelah mendengar jawaban dari Sumarno, beliau lalu memintaku untuk datang lagi besok sore, dan Sumarno diminta tinggal di rumah menjaga kambing. Kalimat itu terdengar seperti biasa, atau mungkin beliau ingin beristirahat. Tapi pikiranku menduga justru akan ada hal penting yang diceritakan yang itu tak kusampaikan pada Sumarno. Kami berdua pun pamit pulang. Mbah Kusno lalu memberi nasihat agar kami berdua selalu menjadi orang baik, karena begitu pulalah dulu Mbah Jiwo. Sesampai di rumah, aku dan adikku langsung tidur. Syukurnya tak ada kejadian atau mimpi aneh apapun malam itu. Keesokan harinya, setelah bergelut dengan aktivitas di sawah dan kandang, sekitar jam 4 sore aku pamit pada Sumarno untuk pergi sendiri ke rumah Mbah Kusno. Sesampai di sana, hal pertama yang ditanyakan Mbah Kusno adalah apakah aku datang seorang diri. Aku pun mengangguk, karena memang seperti itulah perintah beliau tadi malam. Dan ternyata dugaanku benar-benar tepat. Mbah Kusno mengaku tadi malam tak bisa menceritakan ini karena ada Sumarno. Aku tentu makin penasaran. Setelah kopi dihidangkan dan Mbah Kusno membakar rokok, mulailah beliau bercerita panjang lebar bahwa Mbah Jiwo punya seorang kakek, yaitu Mbah Guntur. Beliau punya anak 2, yaitu Mbah Supri dan Mbah Samin. Dan Mbah Supri adalah bapak dari Mbah Jiwo. Aku yakin kisah ini akan sangat menarik, karena Mbah Jiwo pun belum pernah menyampaikan padaku selain bahwa beliau adalah anak dari Mbah Supri. Kata Mbah Kusno, semuanya bermula dari Mbah Guntur, kakek dari Mbah Jiwo. Entah bagaimana awalnya, tapi beliau terkenal punya kemampuan gaib yang sangat kuat. Dan Mbah Guntur serta keturunannya selalu hanya punya 2 anak laki-laki, dan minimal salah satunya selalu meninggal di usia muda. Aku tentu pucat mendengar itu. Tapi Mbah Kusno lalu menenangkanku bahwa kehidupan dan kematian mutlak dalam wewenang yang maha kuasa.
Itu pula alasan dari beliau kenapa aku diminta datang sendiri. Kata Mbah Kusno, yang selalu terjadi meninggal di usia muda adalah sang adik. Sampai di sini, rasa takutku makin menguat. Dan tentu, kekhawatiran kini tertuju pada Sumarno adikku. Tapi, lagi-lagi Mbah Kusno memintaku untuk tenang, karena lanjutan cerita ini masih panjang. Mbah Kusno lalu memaparkan silsilah keluargaku yang bahkan aku sendiri pun tak tahu. Disinilah aku makin percaya perkataan tadi malam, bahwa beliau adalah orang yang paling paham tentang kehidupan Mbah Jiwo, almarhum kakekku. Beliau lalu mengulangi dari awal, bahwa Mbah Guntur punya 2 anak, yaitu Mbah Supri dan Mbah Samin. Mbah Samin sendiri meninggal di usia sekitar 20-an karena sakit dan belum sempat menikah. Mbah Supri punya 2 anak, yaitu Mbah Jiwo dan Mbah Jaman, adik dari Mbah Jiwo. Seperti juga Mbah Samin, Mbah Jaman meninggal di usia sekitar 20-an karena sakit. Mbah Jiwo lalu punya anak, yaitu Tarman bapakku dan Wiono adiknya. Adik dari bapakku itu meninggal di usia yang lebih muda, yaitu sekitar 15 tahun, dan lagi-lagi karena sakit. Intinya, sejak dari Mbah Guntur dan keturunannya, selalu anak kedua yang meninggal duluan, dan di usia masih muda. Mbah Kusno lalu mengatakan bahwa ketika kedua orang tuaku meninggal, beliau masih ada di sini dan belum berangkat ke Kalimantan. Karena wajahku terlihat makin pucat, lagi-lagi Mbah Kusno menenangkanku. Beliau sangat yakin bahwa andai itu semua adalah kutukan, rasanya sudah waktunya berakhir. Beliau lalu mengulangi pesan yang tadi, agar aku dan Sumarno selalu menjadi orang baik. Karena sejak generasi Mbah Guntur, leluhur dan keluargaku memang terkenal sebagai orang-orang yang sangat baik. Setelah itu, Mbah Kusno membahas hal lain, yaitu tentang gamelan gaib yang kuceritakan tadi malam. Ternyata semua juga berawal dari Mbah Guntur. Dulu, dengan kesaktiannya, Mbah Guntur memang terkenal mampu menaklukkan makhluk-makhluk gaib. Dan menurut Mbah Kusno, pertunjukan gamelan gaib itu selalu terlihat, yaitu setiap kali ada keturunan Mbah Guntur yang meninggal. Waktunya pun selalu sama, yaitu tepat sehari setelah malam ke-40, dan juga di tempat yang sama pula, yaitu di lokasi yang kini dekat dengan kandang kambing. Kata Mbah Kusno, dulu lahan rumah kami memang terkenal sangat angker. Kemudian, setelah semacam sayembara, Mbah Gunturlah yang bisa menaklukkan makhluk-makhluk gaib di sana. Beliau juga menerangkan bahwa ada kerajaan gaib yang sangat besar di sana. Hanya saja, hanya belasan makhluk yang terkadang menampakkan diri. Kata Mbah Kusno, kerajaan gaib itu dipimpin oleh sesosok wanita sangat cantik. Disitulah aku mulai merasa menemukan benang merah.
Intinya, kata Mbah Kusno, lokasi itu memang sudah ditempati leluhurku sejak generasi Mbah Guntur. Dan selalu rumah itu jatuh ke tangan anak pertama. Mbah Guntur pula yang konon membuat perjanjian dengan ratu kerajaan gaib itu, agar mereka tak mengganggu anak turunnya, walau mereka tak mau berpindah dari tempat itu. Jadi, itulah alasannya kenapa ada pertunjukan gamelan gaib dan para pemain gamelan dengan sopan menyalamiku di dalam mimpi. Alasannya adalah karena aku adalah keturunan Mbah Guntur yang telah berhasil menaklukkan mereka. Kata Mbah Kusno, kejadian gamelan itu bisa saja terkadang muncul lagi. Tapi mereka sama sekali bukan datang untuk mengganggu, melainkan hanya semacam pengingat bahwa sang ratu dan kerajaannya masih ada. Selain itu, mereka hidup berdampingan dengan damai dengan keturunan Mbah Guntur. Cerita dari Mbah Kusno ternyata benar-benar sangat menarik. Tiba-tiba ada kebanggaan dalam diriku karena menjadi bagian dari garis keturunan Mbah Guntur. Sebelum aku pamit pulang dan berterima kasih, Mbah Kusno menyampaikan bahwa jika ada apapun yang mengganggu, beliau bersedia untuk membantu. Beliau merasa banyak berhutang budi pada Mbah Jiwo, walau tak menjelaskan secara detail. Sesampai di rumah, aku pun menceritakan pada Sumarno apa yang kudengar dari Mbah Kusno. Walau tentu saja bagian-bagian tertentu kurahasiakan, terutama tentang pengalaman bahwa setiap keturunan Mbah Guntur selalu ada yang meninggal muda, dan itu selalu anak kedua. Hari demi hari dan tahun demi tahun berlalu. Entah berapa kali pertunjukan gamelan gaib itu datang kadang-kadang. Tapi bermodal penjelasan dari Mbah Kusno, aku dan Sumarno tak lagi merasa takut. Kami berdua justru menikmati setiap kali pertunjukan itu datang. Saat ini umurku 46 tahun. Mbah Kusno sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Dan ternyata apa yang beliau katakan benar, bahwa kutukan itu tidak ada. Hanya saja ada sejarah yang terus berlanjut. Aku mempunyai 2 anak yang semuanya laki-laki. Begitu pula Sumarno yang sudah menikah dan juga punya 2 anak laki-laki. Rumah peninggalan Mbah Jiwo kini kutinggali bersama anak dan istriku. Sedangkan Sumarno adikku tinggal di dekat rumah mertuanya yang berjarak sekitar 1 kilo dari rumahku. Syukurnya kehidupan kami semua berjalan normal dan tenang. Terkadang masih terdengar suara gamelan di malam hari. Biasanya aku mengendap-ngendap mengintip mereka agar anak dan istriku tidak terbangun. Dan sepertinya mereka memang tak pernah mendengar itu. Mungkin hanya aku dan Sumarno lah yang bisa melihat, karena kami berdua adalah keturunan dari Mbah Guntur. Aku tak pernah lagi merasa ketakutan dan justru merindukan ketika sudah cukup lama pertunjukan gamelan gaib itu tidak datang. Semuanya hanya kujadikan sebagai pengingat
seperti kata almarhum Mbah Kusno, bahwa kerajaan gaib yang dipimpin ratu cantik itu tetap ada di sini dan hidup berdampingan dengan keluargaku tanpa saling mengganggu. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami. Ternyata ada kerajaan gaib di rumahku. Misteri keturunan Mbah Guntur. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.